Pada episode kali ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu jangan sampai kehilangan hak pilih, mengapa data pemilih harus terus diperbarui. Kita akan membahas dasar pelaksanaan kegiatan ini, kemudian para pihak yang terlibat, serta proses pelaksanaan pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali. Telah hadir bersama kita tidak lain dan tidak bukan adalah anggota KPU Kabupaten Boyolali, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah Bapak Muhammad Rohani. Mengapa pemutakhiran data pemilih itu perlu dilakukan secara berkelanjutan? Halo teman pemilih, berjumpa kembali dalam acara KPU Boyolali Podcast, Ngobrol Pemilu Jelas dan Terbuka. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe pada kanal YouTube KPU Boyolali, serta klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Bersama saya, Febrika, host KPU Boyolali Podcast, akan menemani perbincangan dan memberikan teman pemilih informasi terdepan seputar kepemiluan, demokrasi, layan publik, serta tentunya informasi terkini tentang KPU Kabupaten Boyolali. Pada episode kali ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu jangan sampai kehilangan hak pilih, mengapa data pemilih harus terus diperbarui. Kita akan membahas dasar pelaksanaan kegiatan ini, kemudian para pihak yang terlibat, serta proses pelaksanaan pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali. Dan untuk mendapatkan informasi rinci dan penjelasan tema episode kali ini, tentunya kami menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman dan berkompeten pada kegiatan atau tahapan ini. Baik teman pemilih, telah hadir bersama kita tidak lain dan tidak bukan adalah anggota KPU Kabupaten Boyolali, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah Bapak Muhammad Rohani. Apa kabar Pak Rohani? Alhamdulillah baik Mbak Bagaimana Febri. kabarnya? Alhamdulillah Mbak Febri sehat-sehat selalu. Ada kesibukan apa Pak? Ya kalau non tahapan seperti ini ya, kalau saya kan perencanaan data dan informasi begitu ya, di bidang kampanye lebih pada perencanaan yang saat ini berjalan di KPU Boyolali. Terus kemudian juga perencanaan ya, itu kan ada PKS kerjasama dengan beberapa pihak saat ini menjadi salah satu domain kami, dan beberapa masih berproses seperti itu Mbak ya. Yang selanjutnya tentu terkait dengan divisi saya, yaitu data dan informasi. Data ya, ini pengelolaan khususnya yang non tahapan, yang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan begitu ya, PDPB, yang saat ini sudah memasuki triwulan kedua menuju ke triwulan ketiga untuk tahun 2026 ini. Oh, baik Bapak, ternyata di tahapan post election ini kegiatannya juga cukup banyak dan cukup padat ya Pak Rohani ya. Luar biasa. Bagaimana ini Pak, bisa dijelaskan untuk terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi di depan ya Mbak ya, salah satu yang saat ini berjalan dan juga ini menjadi salah satu program prioritas ya nasional untuk dari Komisi Pemilihan Umum, itu adalah PDPB ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini merupakan yang kemudian disingkat dengan PDPB, adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu dan atau pemilihan terakhir, dan telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional serta luar negeri. Nah, ini PDPB ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oh, baik-baik. Jadi tadi kegiatannya
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Ya. dan selanjutnya bisa disingkat dengan istilah PDPP. PDPP. Ya, jangan salah ya, Pak. PDPP. PDPP. Ya. Oh ya, baik Pak. Takutnya nanti ketuker ini Betul ya. ya. Iya. Istilah-istilah seperti Iya. itu kadang kurang familiar kan begitu Iya, ya, kurang gitu ya. familiar. Baik Pak. Terima kasih. Kemudian tadi sudah dijelaskan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan PDPP. Kemudian bisa dijelaskan Pak dasar hukum dari pelaksanaan PDPP ini? Ya. Tentu dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan selanjutnya ada di dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan PDPP ini adalah PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini dasar hukum pelaksanaan PDPP ini, Mbak. Baik. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari PDPP, kemudian dasar pelaksanaan. Kemudian begini Pak, mengapa pemutakhiran data pemilih itu perlu dilakukan secara berkelanjutan? Ya. Mengapa ya tujuan dari pelaksanaan PDPP itu saja kan sifat dari pemilih atau penduduk itu kan dinamis ya Mbak ya, dinamis, keluar masuk, pindah domisili begitu ya. Terus kemudian ada yang pemilih baru yang dalam hal ini yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih begitu ya, 17 tahun pada saat pelaksanaan ini berjalan ya, kemudian sudah atau pernah menikah itu kemudian bisa dimasukkan sebagai pemilih baru. Kemudian juga ada mungkin yang ada pemilih yang meninggal dunia, itu kan sifatnya dinamis seperti itu menjadi salah satu tujuan dilaksanakannya PDPP ini ya. Satu, melihara dan memperbarui DPT pemilu dan atau pemilihan terakhir. Jadi kan kita sudah menetapkan DPT maupun DPT pemilu maupun DPT pilkada terakhir ya, untuk kemudian kan pasti kan ada perubahan begitu ya, sehingga harapannya dengan pelaksanaan PDPP ini nanti terupdate gitu ya, lebih akurat begitu. Yang kedua, menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional, lebih komprehensif, akurat dan mutakhir begitu ya. Mutakhir itu tadi ya, karena memang sesuai dari pemilih itu dinamis tadi ya, keluar masuk itu kan, sehingga ketika ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan diketahui jumlah pemilih setiap triwulannya begitu, Mbak. Baik, luar biasa ya, tadi sudah rinci dijelaskan terkait dengan tujuan mengapa pemutakhiran data pemilih ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian untuk sasaran dari pelaksanaan PDPP ini bisa disebutkan Pak Rohani? Ya. Sasaran dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 ya Mbak kan. Jadi yang berhak memilih itu kan warga negara Indonesia gitu ya, WNI begitu. WNI ini kita akan masukkan sebagai pemilih itu ada syarat-syaratnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, satu, sudah berumur 17 tahun atau lebih gitu, sudah pernah menikah atau sudah menikah begitu. Kalau itu belum genap 17 tahun, walaupun kemudian harus disertai dengan bukti dukungnya begitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya tidak sedang dicabut hak pilihnya gitu. Yang ketiga, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Nah, ini maka pemilih tersebut nanti bisa dimasukkan sebagai pemilih aktif untuk triwulan di triwulan ketiga ini begitu ya.
itu beberapa sasaran yang nanti akan kita masukkan menjadi pemilih aktif di PDPP di triwulan ini gitu Pak. Baik. Kemudian selain itu bisa disebutkan Pak, untuk penyelenggara PDPP ini siapa saja dan sebenarnya apa peran dari KPU Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan PDPP ini? Ya, siapa saja ya yang terlibat dalam pelaksanaan PDPP ini? Jadi kalau KPU itu kan lembaga hierarkis ya Pak ya, ada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi penyelenggaranya itu mulai dari KPU RI, kemudian masuk di KPU provinsi, ada di KPU kabupaten kota. Dan perlu kami sampaikan juga ya bahwa kalau di dalam proses PDPP ini ada proses namanya rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka. Kalau di kabupaten kota rapat pleno terbuka setiap triwulan sekali. Jadi setiap 3 bulan akan kita melaksanakan rapat pleno terbuka, terus kemudian dihadiri oleh dinas instansi terkait, kemudian juga kita mengundang pula dari Bawaslu, kemudian juga dari partai politik juga kita undang begitu. Ini setiap triwulan begitu ya. Terus kemudian kalau di tingkat provinsi itu ada rekapitulasi setiap semester. Nah ini ada rapat pleno begitu di tingkat provinsi dan kemarin di bulan Juli atau salah awal Juli kemarin kita melaksanakan pleno di kabupaten, kemudian di semester pertama di tahun 2026 ini di Juli juga. Dan selain itu, selain kita tadi melaksanakan rapat pleno ya, kita juga melakukan pengawasan terhadap pengolahan data pribadi. Jadi kami mempunyai sesuai dengan ketentuan undang-undang ya untuk data-data yang dikecualikan yang itu kita harus menjaganya begitu. Yang kedua, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPP, melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Tadi ya kita harus jaga data-data pribadi. NIK, NKK itu kan termasuk data yang dikecualikan begitu ya, dilindungi, kemudian mengelola, mengamankan, menyampaikan laporan kepada KPU provinsi, kemudian menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu. Jadi beberapa hal ini menjadi tugas kita KPU Kabupaten Kota untuk dalam hal pelaksanaan PDPP ini. Tadi ya poin yang tadi menindaklanjuti laporan. Jadi kami KPU Boyolali dalam pelaksanaan PDPP ini menerima masukan dari masyarakat begitu ya. Masukan dari masyarakat ini jika ini bisa dilakukan secara pribadi oleh masyarakat begitu ya. Kalau kemudian ketika melakukan cek DPT ya, kalau untuk pemirsa teman pemilih begitu ya, KPU RI menyediakan layanan di kanal KPU ya, di cek dptonline.kpu.go.id. Nah ini mohon nanti kalau teman pemilih ingin mengecek apakah namanya itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, itu bisa melalui KW yang teman pemilih miliki begitu ya. Cukup dengan tadi mengunjungi di cek dptonline.kpu.go.id. Selanjutnya akan muncul di situ masukkan nomor NIK begitu. Nomor NIK dimasukkan. Setelah itu ada tahap selanjutnya yaitu memasukkan nomor handphone gitu ya, nomor handphone. Setelah nomor handphone di next kemudian muncul kode OTP namanya ya, OTP seperti itu. Nanti untuk ketika diklik akan muncul apakah nama teman pemilih sudah masuk atau belum begitu. Nah, kalau belum, kalau sudah nanti tinggal akan muncul nama siapa, kemudian
terdaftar di desa mana, itu akan muncul gitu. Lah, itu kalau sudah terdaftar ya, kalau belum terdaftar nanti teman pemilih bisa ini ya, menyampaikan, memberikan laporan PDPB, lapor PDPB ke helpdesk KPU Boyolali. Nah, dan ada yang bisa dihubungi, nanti bisa pertama datang ke KPU langsung untuk melaporkan saya belum masuk sebagai pemilih begitu ya. Ini khusus untuk ya pemilih Boyolali. Nanti akan kita tidak lanjuti dan nanti disertai dengan bukti dukungnya, bisa KTP atau KK begitu, untuk nanti kita masukkan di Sidale dan kita proses begitu. Atau bisa menghubungi nomor kontak person yang ada di helpdesk KPU Kabupaten Boyolali. Ini nanti peran aktif dari masyarakat nanti kita tunggu untuk bisa ini lapor PDPB begitu. Dan yang terakhir yaitu kita KPU Boyolali ini menindaklanjuti apa yang menjadi masukan, saran, jadi hasil dari masukan ataupun saran perbaikan dari Bawaslu Boyolali. Jadi kami dalam bekerja ini tentu diawasi oleh Bawaslu Boyolali begitu ya. Dan kita juga beberapa kali sudah menerima saran perbaikan dari Bawaslu Boyolali dan kita juga sudah menindaklanjuti setiap apa yang menjadi saran perbaikan dari Bawaslu Boyolali begitu. Wah, luar biasa ya tadi penjelasan dari Bapak Rohani terkait dengan peran KPU Kabupaten Boyolali. Baik Bapak, selain itu bisa dijelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan PDPP ini? Ya, secara garis besar ada 4 Mbak yang dilakukan oleh KPU Boyolali. Yang pertama fungsi dari pengolahan data. Jadi kami kan KPU Boyolali itu menerima data sinkronisasi gitu ya dari KPU RI untuk kemudian kita lakukan pengolahan data itu. Dan dari data itu kan nanti akan kita akan lakukan pengolahan pemilih yang memenuhi syarat, pindah masuk, pindah keluar, terus kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat dan begitu, atau pemilih baru, untuk kemudian kita proses di setiap triwulannya begitu. Yang kedua koordinasi Mbak ya, dan koordinasi ini menjadi salah satu tugas kami kepada khususnya dengan stakeholder yang bersangkutan, mulai dari tentu dengan Disduk Capil, pemerintah daerah dalam hal ini Disduk Capil, kemudian TNI, Polri begitu ya, kemudian dengan kecamatan, dengan desa begitu, dan dengan pemangku kepentingan yang lain begitu, dengan Bawaslu juga kita koordinasi begitu. Harapannya dengan koordinasi ini akan diperoleh masukan-masukan terkait data-data yang kita perlukan begitu. Contohnya mungkin contoh kemarin kita juga menerima data dari TNI ya, itu mengenai personil yang pensiun begitu. Nah, kita masukkan menjadi pemilih aktif gitu. Atau kemudian kita juga menerima data dari kepolisian ya, mengenai warga negara Indonesia yang itu kemudian menjadi anggota TNI atau yang menjadi anggota polisi, nah, ataupun sebaliknya pensiun, sehingga kita akan tidak lanjuti di sana gitu. Itu yang sebenarnya itu pemutakhiran gitu ya. Kita melakukan menyandingkan data hasil sinkronisasi maupun dari laporan masyarakat tadi ya. Kalau seperti saya sampaikan di depan tadi, jadi salah satu sumber PDPB itu adalah masukan dari masyarakat. Nah, dari masyarakat tadi dengan bisa melalui lapor di helpdesk KPU Boyolali, helpdesk PDPB ya, layanan PDPB, ataupun juga menghubungi nomor helpdesk KPU Boyolali ya. Ini nanti akan kita masukkan. Jadi kalau masyarakat memberikan masukan dan disertai dengan bukti dukung, ya, pasti nanti akan kita tidak lanjuti gitu. Terus yang keempat yaitu rekapitulasi. Nah, tadi yang saya sampaikan di depan tadi ada proses
rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap triwulan untuk di KPU kabupaten kota begitu. Itu ya. Baik Pak, jadi sampai pada tahun 2026 ini untuk rapat pleno PDPP yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boyolali sudah 2 kali ya Pak ya, berarti ya, untuk triwulan pertama dan Ya. di triwulan kedua. Di tahun 2026 Iya. sudah 2 kali ini Sudah kita. 2 Oke. kali. Baik. Kemudian tadi sudah disinggung koordinasi dengan siapa saja nih Pak. Kemudian KPU Kabupaten Boyolali sendiri melaksanakan koordinasi terkait PDPP itu tadi dengan Bawaslu, Ya. kemudian dengan Disdukcapil, Ya. dan dengan tentu saja ini juga melibatkan peran dari masyarakat Ya. Boyolali. Nah, Pak Rohani, untuk peran dari masyarakat Boyolali dalam pelaksanaan PDPP ini tadi bisa diperjelas lagi, Pak? Oh ya, salah satu sumber PDPP kan tadi adalah dari masukan masyarakat gitu ya Mbak ya. Masukan masyarakat tadi melalui masyarakat melapor jika terjadi bisa ada beberapa jenis ya Mbak. Satu, pemilih baru ketika cek nik tadi belum terdaftar, maka kemudian bisa mendaftar melaporkan ke KPU begitu. Yang kedua, jika terjadi perubahan elemen data pemilih, misal di data yang lama itu statusnya belum menikah atau belum kawin gitu ya, terus kemudian di KTP terbaru itu statusnya sudah menikah, maka kemudian lapor bisa untuk kemudian diperbarui. Dan juga semisal ada kesalahan penulisan nama, itu nanti bisa diperbarui di situ, disesuaikan gitu. Atau bisa melaporkan untuk yang pindah masuk mungkin dari luar kota atau dari mana ya, itu pindah masuk ke desa, itu nanti bisa dilaporkan menjadi pemilih baru gitu, pindah masuk. Itu kalau yang memenuhi syarat. Jadi ada jenis yang merubah elemen data tadi, karena ada perubahan. Yang kedua, pemilih MS memenuhi syarat tadi, pemilih baru ataupun yang pensiun tadi ya, TNI Polri, atau pindah masuk. Dan ini ada yang kategori ketiga, yaitu pemilih yang TMS, tidak memenuhi syarat. TMS itu adalah pemilih yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu bisa dilaporkan. Kemudian menjadi anggota TNI Polri. Ya, ini kan nanti akan dilakukan pencoretan begitu ya di TMS. Nah, begitu. Yang ketiga bisa pindah keluar. Nah, pindah keluar ke itu bisa nanti dimasukkan sebagai pemilih TMS. Itu ini beberapa kategori yang nanti bisa dilaporkan oleh masyarakat, itu bisa memberikan informasi. Tapi nanti harus lengkap ya, ada data dukungnya begitu ya. Jadi kan ini dalam menindaklanjuti setiap informasi yang masuk itu tidak hanya sembarangan masukkan, tidak, tapi harus kita lakukan pengecekan begitu Mbak. Itu. Baik Pak Rohani, tadi sudah dijelaskan rinci sekali ya dan runtuh sekali. Saya seperti mendengarkan storytelling tentang pemutakhiran data pemilih ini Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya ini Pak, tadi disampaikan untuk mengecek sudah terdaftar sebagai pemilih ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana cara warga Boyolali untuk mengetahui dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya? Ya. Jadi melalui kanal yang disediakan oleh KPU RI ya tadi ya, cek dptonline.kpu.go.id, itu bisa dilakukan dari manapun selama masih ada sinyal gitu ya. Itu kan yang penting punya sinyal gitu. Cek sinyal kan, yang penting ada 2 sinyal, yang tahu nicknya berapa.
Oh, berarti Nah, harus itu hafal nik. harus tahu Teman nicknya, pemilih harus hafalkan NIK. nicknya ya. Kalau enggak ya itu harus ada nicknya tahu, karena itu menjadi alat ceknya itu pakai cek nick itu harus itu di dalam cek nick DPT itu. Dan uh, perlu teman pemilih ketahui juga kalau di Anda nanti ngecek melakukan pengecekan nick di cek DPT online itu, yang muncul baru nama, kemudian terdaftar di mana desa dan alamatnya gitu ya. Belum lengkap, belum sampai ke detail TPS berapa, TPS-nya belum, ya. karena ini belum tahapan gitu ya. Belum tahapan pemilu Ya, atau pemilihan, pemilihan. belum muncul itu. Kalau yang pemilu yang kemarin kan muncul itu sampai di nama, detail TPS-nya muncul, TPS mana itu muncul, bahkan pin alamat itu kan ada, cek apa ya namanya, ada Google-nya, koordinat itu kan ada. Itu nanti kalau yang kemarin pada saat tahapan itu bisa dicek oleh pemilih langsung begitu. Tapi kalau untuk non tahapan ini karena belum tahapan, jadi ini belum muncul gitu. Berarti selama belum masuk ke tahapan pemilu atau pemilihan, jadi yang ada di cek DPT online ya. Pak Rohani, ini menunya masih gambaran umum ya. Jadi hanya ada nama, alamat, dan belum muncul untuk detail TPS-nya. Belum. Ya, nanti menunya baru muncul ketika tahapan pemilu atau pemilihan akan akan segera dimulai. Berarti nanti teman-teman pemilih ini harus lebih selalu cek dan update di cek DPT pemilih online, begitu Pak Rohani. Cek DPT online.kpu.go.id. Oke, lengkap sekali, hafal sekali Pak Rohani, luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana cara warga Boyolali untuk melaporkan apabila ternyata saya ini ya Pak ya, ternyata saya atau keluarga saya ini tidak memenuhi syarat maupun pemilih yang baru memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten Boyolali. Bisa dijelaskan Pak Rohani, silakan. Ya, tadi kan kalau untuk mengetahui yang akan dilaporkan ya, itu kan bisa melaporkan dirinya sendiri ataupun keluarga atau kerabat gitu ya. Itu kan untuk mengetahui kan harus tahu nicknya dulu gitu. Pastikan semisal kalau yang TMS meninggal dunia begitu ya, ada tetangga yang meninggal dunia, ini teman pemilih mau melaporkan kan begitu. Jadi pastikan dulu orang itu terdaftar di DPT atau belum. Nah, tadi cek DPT tadi ya. Kalau saya tahu ini hari ini meninggal dunia gitu ya, besok bisa dilaporkan. Nah, itu tinggal dilaporkan saja. Buktinya apa? Buktinya pastinya kan akta kematian kan begitu, atau yang lain gitu ya. Untuk kemudian bisa setelah dilakukan pengecekan oleh operator begitu kan, oh ini benar terdaftar sebagai pemilih kan begitu, maka kemudian dilakukan pencoretan atau di-delete dari daftar pemilih. Misal ada yang pindah keluar, nah itu berarti nanti akan diolah datanya untuk kemudian dihilangkan dari daftar pemilih. Terus kemudian mungkin menjadi tentang saudara yang diangkat dari anggota TNI Polri begitu. Nah, tinggal dian aja, cek aja, kemudian laporkan ini buktinya ada surat pengangkatan atau apa ya istilahnya itu ya. Yang penting ada bukti dukungnya yang itu menjelaskan tentang pemilih itu. Apakah meninggal dunia, apakah pindah keluar, apakah pindah masuk, atau pemilih pemula yang dulu belum punya KTP. Kalau pemilih pemula kan berarti dia belum terdaftar di DPT. Gitu kan. Ini kemarin masih berumur 16 tahun lebih berapa bulan begitu ya, tapi saat ini sudah mengurus setelah berumur 17 tahun dan sudah mempunyai KTP elektronik. Nah, itu nanti tinggal dilaporkan aja ke sini untuk bisa dimasukkan sebagai pemilih aktif
Misalnya ada saudara atau anak atau gimana, oh ini anak saya sudah berumur 17 tahun, kira-kira sudah masuk atau belum ya, dilakukan pengecekan dicek DPT itu tadi, oh ternyata belum, begitu kan. Nah, belum, oh berarti ini padahal sudah 17 tahun kan begitu. Maka kemudian bisa menghubungi KPU Kabupaten Boyolali begitu. Oke. Baik, Pak Rohani. Kemudian ini pertanyaan terakhir, Pak Rohani. Apa harapan dari KPU Kabupaten Boyolali terhadap suksesnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat di KPU di Kabupaten Boyolali? Ya, jadi KPU itu kan tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak ya, memilih. Jadi kami dalam bekerja tentu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Ya, tentu ini kerja kita bersama-sama ya dalam untuk mensukseskan mewujudkan data pemilih yang akurat. Selain kita juga berkoordinasi dengan lintas instansi terkait ya begitu tadi Bawaslu, bahkan kita juga koordinasi dengan LP juga Mbak, lembaga pemasyarakatan juga, kemudian dengan kepolisian, dengan TNI, Disdukcapil begitu ya, Bawaslu begitu ya, kecamatan, desa, mungkin kalau sampai RT RW begitu ya dimungkinkan. Kita sangat berharap sekali kepada masyarakat ya, kepada teman pemilih untuk bisa aktif, satu untuk melakukan pengecekan terhadap NIK masing-masing gitu, satu itu, dan juga apabila ditemukan data-data yang lain, ini baru MS maupun TMS atau perubahan elemen data yang itu harus dilaporkan, mohon untuk bisa dilaporkan ke helpdesk KPU Boyolali gitu. Harapannya nanti dengan teman pemilih dan juga masyarakat itu aktif melakukan cek DPT online dan kemudian juga aktif melaporkan ke helpdesk KPU Boyolali PDPB ya, itu nanti kami KPU itu bisa terbantu untuk kemudian mewujudkan pemilih yang akurat dan mutakhir begitu. Itu harapan kami dan kami menunggu dengan sangat peran serta dari teman pemilih khususnya di Boyolali dan dimanapun berada. Baik, begitu ya teman pemilih, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rohani, jadi jangan lupa untuk selalu mengecek dalam laman cek DPT online.kpu.go.id. Ya, ini hafal sekali seperti rumus matematika ya Pak Rohani, luar biasa. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung episode kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Rohani yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan berbagi pengalaman terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau tadi disingkat PDPB. Dan jangan lupa teman pemilih untuk dapat bisa menyukseskan untuk mendapatkan pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan selalu kita berlanjut ya Pak, continue seperti itu. Kami juga mengingatkan kepada teman pemilih untuk selalu like, share, komen pada akun YouTube KPU Kabupaten Boyolali serta klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Baik teman pemilih, tetap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Saya Kak Febrika, host KPU Boyolali Podcast, undur diri. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. KPU Kabupaten Boyolali. Salam demokrasi.